Tes 1 2 3. Oke, suara dicek, suara cek bagus, terus gambar bagus ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Berjumpa, kita salam kenal dulu sebelumnya. Nama saya Vibrio dan saya masih baru di Fakultas Ekonomi ini dan mengampu bisnis internasional ya. Background saya sebenarnya bukan juga pebisnis juga, tapi bisnis lokal ya. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai bisnis internasional. Jadi hubungannya antara bisnis hubungan antar perusahaan yang berlangsung secara regional antar negara itu sudah dinamakan bisnis internasional. Oke. Kemudian yang dipelajari apa? Kita share aja materinya untuk hari ini. Jadi sebelumnya nanti silahkan masuk di Google Classroom ya, di Google Classroom. Ini sudah saya sudah saya buatkan kelas ya. Nanti Anda tinggal absen di kolom komentar ya. Jadi nanti di kolom komentar ini nanti silahkan tulis nama, kemudian name, itu aja ya, dari kelas apa, kelas ekonomi A, B, C dan seterusnya. Oke, itu untuk menyingkat waktu kita coba belajar apa sih bisnis internasional itu. Jadi kita buka slide-nya. Nah, kita akan pelajari pengantar dulu ya bisnis internasional supaya kita ngerti apa maksud dan tujuan kita dalam belajar tentang bisnis ya. Sebenarnya bisnis itu sama aja, pokoknya sesuatu interaksi yang menghasilkan cash flow itu namanya bisnis. Cuma internasional ini di lingkupnya itu lebih global lagi ya. Kemudian yang dipelajari dalam bisnis internasional itu apa sih? Itu sudah saya tuliskan di Google Class, nanti silakan dibuka, bahwa di bisnis internasional itu nanti kita akan belajar ya, ada beberapa pertemuan karena kita nanti cuma beberapa pertemuan, tidak full ke pertemuan ke-16. Kita akan coba untuk meringkasnya ya, tetapi tidak mengecilkan pemahaman kita bahwa tentang bisnis internasional. Jadi nanti kita belajar tentang bagaimana pengantar bisnis itu sendiri, itu meliputi konsep bisnis internasional, kemudian ruang lingkupnya bisnis internasional itu seperti apa, kemudian globalisasi, tentunya ini adalah pemicu dari bisnis internasional ini. Kenapa terjadi bisnis antar negara itu karena efek dari globalisasi. Kemudian apa aktivitas bisnis yang secara internasional itu seperti apa. Kemudian model bisnis perusahaannya yang berkecimpung di dalam bisnis internasional itu seperti apa. Kemudian kita juga mempelajari ruang lingkup tentang bisnis itu sendiri, yaitu lingkungan budaya. Tentunya setiap negara itu mempunyai budaya yang berbeda-beda, mempunyai karakter kemanusiaan yang berbeda, sehingga ketika kita berinteraksi dengan mereka, yang kita tekankan adalah agreement, jadi kesepakatan dari masing-masing negara. Jadi seharusnya ada jembatan yang bisa menyamakan persepsi tentang bisnis itu sendiri. Karena perbedaan budaya Indonesia akan berbeda dengan budaya Eropa akan berbeda dengan budaya Asia Selatan, India misalnya. Berbeda juga dengan budaya di
Asia Pasifik, Jepang, Korea, dan seterusnya. Oleh karena itu, ruang lingkup itu juga kita bahas ya. Kemudian juga lingkungan politik dan hukum. Setiap negara itu mempunyai sistem politik dan hukum yang berbeda-beda. Sehingga ini juga mempengaruhi hubungan perdagangan antar negara. Di suatu negara mungkin melarang produk A misalnya, sementara kita membebaskan produk A. Nah, itu juga produk dari hukum dan politik hukum yang politik dan hukum dari negara yang terkait. Juga teknologi juga kita harus menyamakan persepsi, karena penyerapan teknologi antar negara itu juga berbeda-beda. Penyerapan teknologi antar Indonesia dengan Malaysia itu juga beda. Teknologi Amerika yang digunakan dengan Indonesia itu juga berbeda. Sehingga kita harus tahu masing-masing dari teknologi yang kita kuasai itu sendiri juga bagaimana nanti bisa mensinkronkan antara pemahaman teknologi kita dengan teknologi yang ada di luar negeri. Kemudian juga etika dan tanggung jawab sosial ya, etika dan tanggung jawab sosial ya. Jadi masyarakat juga berbeda. Kita harus bisa, kalau kita misalnya sebagai pebisnis di negara lain, kita harus menghormati etika-etika yang berkembang atau norma-norma yang berkembang di suatu negara itu sendiri. Ya, kemudian juga lingkup organisasi. Organisasi apa yang melingkupi suatu negara itu sendiri itu ya. Apakah organisasi kemanusiaan sangat berperan penting di suatu negara itu atau tidak ya. Kemudian juga perdagangan global. Perdagangan kita harus juga belajar masalah perdagangan seperti apa. Sistem investasi secara internasional itu seperti apa. Investasi luar negerinya seperti apa, ekonomi politik kemudian perdagangan internasional itu seperti apa, dan kebijakan regional maupun internasional itu seperti apa, bisa kita adopsi enggak dalam sistem perdagangan kita. Seharusnya kita harus bisa mendapatkan konsensus, kesepakatan yang bisa istilahnya melancarkan jalannya perdagangan itu sendiri, sehingga tidak jadi hal-hal semacam itu, hal-hal yang hubungannya dengan kebijakan masing-masing negara itu bisa diakomodasi. Intinya ketika kita berdagang ada kita harus bisa menyamakan persepsi ya, mendapatkan keuntungan bersama. Jadi perdagangan itu saling menguntungkan. Kita bisa menyerap tenaga kerja, mereka bisa berinvestasi. Ya, itu adalah mutualisme, simbiosis mutualisme, sehingga kebijakan yang akan dibentuk, yang kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara itu bisa mengakomodasi kepentingan dari perdagangan global itu sendiri ya. Kemudian yang penting juga itu adalah sistem moneter, sistem valuta asing, kemudian pasar modal, nilai tukar juga ya, harus didasarkan apa. Kemudian juga kalau kita kirim barang ke luar negeri harus menggunakan apa, basicnya apa, itu harus ada kesepakatan di awal. Apakah dalam bentuk dolar, apakah dalam bentuk mata uang yang mata uang pada negara tujuan dengan jaminan emas misalnya, nah, atau jaminan proyek, itu tergantung kesepakatan. Tapi kita harus mengetahui bagaimana prosedur dan mata uang apa yang harus kita gunakan untuk sistem perdagangan itu ya. Kemudian juga kerjasama antar negara, kita juga belajar masalah karena organisasi perdagangan itu sangat penting untuk menaungi atau
mengakomodasi kepentingan-kepentingan satu negara. Karena apa? Karena perbedaan kultur, perbedaan hukum dan politik, ya, penyerapan teknologi, etika, budaya, organisasi-organisasi yang terkait, ya, itu sangat berbeda dalam satu negara, sehingga perlu adanya kerjasama antar negara yang membentuk satu wadah tertentu. Misalnya WTO, misalnya World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia, atau General Agreement of Tariff and Trade, ya. Kemudian integrasi regional, masyarakat ekonomi ASEAN kalau bersifat regional, Uni Eropa itu dalam lingkup Eropa, itu adalah organisasi-organisasi yang menaungi, yang tujuannya adalah mengakomodasi kepentingan bisnis dari negara-negara anggota dari organisasi itu sendiri, ya. Kemudian juga kita melakukan aliansi, ya, aliansi strategis ke internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, ya, perusahaan yang berbasis di satu negara dengan operasinya di beberapa negara, ya, mengakuisisi perusahaan lokal, kemudian dijadikan perusahaan multinasional, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga pengelolaan bisnis internasional itu juga menjadi sorotan yang terpenting dalam pembahasan kali ini, ya. Jadi pengelolaan bisnis, ya, misalnya saya sendiri punya bisnis, ya, kita sendiri punya bisnis, bagaimana kita mengelola supaya pasar-pasar yang kita tuju itu bisa secara global, ya. Perizinan-perizinan apa yang harus, legalitas apa yang harus kita punyai supaya kita bisa bersaing di luar negeri, ya. Kemudian juga di sisi pemasaran, kita harus bisa memasarkan, menganalisis pasar di luar negeri, kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat di luar negeri, apakah mereka membutuhkan produk kita ataukah tidak, ya. Kita harus melakukan analisis secara mendalam sebelum kita melakukan invasi, melakukan penetrasi pasar ke luar negeri, ya. Tuh. Manajemen yang diperlukan apa dalam mengelola perusahaan? Ada manajemen strategis internasional, ya. Kemudian untuk mendesain organisasi dalam hal ini organisasi global, ya, yang bergerak secara global, yang bisa mengakomodasi kepentingan perusahaan untuk bersaing di pasar global, ya. Kemudian juga manajemen kepemimpinan perilaku dalam bisnis internasional, ya. Jadi kita harus juga belajar bagaimana kepemimpinan dan perilaku kerja di bisnis internasional. Kalau kita punya aliansi perusahaan dengan luar negeri, ya, kita harus betul-betul perilaku dari karakter dari orang-orang yang diajak kerjasama itu harus betul-betul mengerti, ya, betul-betul kita bisa mendalami, ya. Kita tidak dalam satu perusahaan mungkin ada beberapa orang yang mengisi dari berbagai negara, ya. Katakanlah di Singapura misalnya ada orang Indonesia, kemudian orang Singapura sendiri, ada orang Amerika, kemudian ada orang Jepang, ada misalnya ada orang Korea, ada 5 karakter di situ. Dan karakter kepemimpinan masing-masing itu berbeda-beda karena mereka dibentuk dari kultur yang berbeda, ya. Indonesia juga sama, juga gitu, harus menyadari juga bahwa kultur orang Jepang itu seperti ini, kultur orang Amerika itu seperti ini, sehingga kita bisa menyadari, aware, dan bisa mengambil satu benang merahnya. Oh, ternyata sistem yang kita gunakan ini seperti itu. Yang jelas kita harus membuat satu sistem yang bisa dipahami secara bersama-sama
oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi perusahaan itu sendiri. Bisa dipahami oleh orang Amerika, bisa dipahami oleh orang Jepang, bisa dipahami oleh orang Korea, dan bisa dipahami oleh orang Indonesia. Itu yang terpenting, sehingga organisasi itu bisa berjalan. Itu dari perilaku kerja dalam bisnis internasional, ya. Kemudian pemasaran, ya, pemasaran, nanti belajar pemasaran internasional itu seperti apa, kebijakan produk dalam pemasaran internasional itu seperti apa, kemudian kebijaksanaan harga, promosi, ya, kemudian distribusi secara internasional itu seperti apa. Nah, kemudian manajemen operasi. Jadi dalam satu perusahaan itu sistem operasi mulai dari hulu sampai hilir itu seperti apa, bahan bakunya dari daerah mana, kemudian dipasarkan kemana, itu tentunya ada di dalamnya ada manajemen yang harus dilakukan secara baik dan bisa mengakomodasi semua kepentingan dan bisa mengakomodasi membuat rantai produksi, rantai operasi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya efisiensi dan produktivitas di sini sangat diperlukan untuk membuat efektivitas kerja dalam operasi bisnis itu sendiri, ya. Kemudian manajemen keuangan, isu-isu keuangan dan perdagangan internasional, identifikasi mengelola resiko nilai tukar, ya. Jadi seorang pebisnis internasional, perusahaan multinasional itu harus bisa mengelola di situ, mengelola resiko. Karena apa? Nilai tukar itu hubungannya dengan ekonomi makro. Ekonomi makro hubungannya dengan kondisi satu negara tertentu. Kalau kita bekerja sama dengan negara di mana negara itu lagi goyang secara politik dan hukum, tentunya kita harus menganalisis dulu apakah nilai tukar mereka itu bisa stabil atau tidak dengan kondisi ekonomi semacam itu atau dengan kondisi politik semacam itu. Nah, itu harus ada seorang analis yang bisa memberikan semacam laporan bahwa kita aman berinvestasi di suatu negara karena kondisi ekonominya stabil, walaupun ada gejala politik mungkin ada bersifat sementara, gitu ya. Kemudian sumber investasi nasional, kita harus mengerti investasi internasional itu seperti apa. Kemudian yang terpenting juga, ya, hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia internasional. Jadi dalam satu perusahaan yang bergerak secara multinasional itu kita harus mengerti betul kebutuhan dan tentunya standar kualifikasi suatu tenaga kerja itu seperti apa, ya. Kemudian juga dihubungkan dengan kinerja masing-masing dari negara itu punya standar spesifikasi atau kualifikasi tertentu sehingga kita harus bisa mengikuti standar semacam itu. Nah, mungkin kalau kita bicara masalah lokal ini nggak masalah, ya. Tapi kalau sudah internasional kita harus bisa mengikuti perkembangan dan keahlian yang dibutuhkan oleh suatu negara atau suatu perusahaan dalam mengoperasikan bisnis secara internasional. Oke. Jadi itu pengantar tentang bisnis internasional. Silakan nanti di komentari, ya, di bawah, silakan. Ini ada 20 menit. Oke. Nah, dalam pengantar bisnis internasional itu nanti tolong dibaca, ya, dibaca di classroomnya, ya, di classroomnya
jangan lupa absen ya. Oke. Oke, itu yang kita pelajari dalam waktu kita kuliah bisnis internasional. Tentunya ini masih bersifat teori ya, teori. Tentunya mahasiswa harapannya bisa memahami apa-apa bisnis internasional itu ya. Jadi ini untuk bisnis internasional, pengantarnya, tujuannya ini nanti tolong dibaca sendiri ya. Saya coba untuk upload di Google Classroom ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Secara online mungkin hanya sekitar 20 menit sampai 30 menit ya, tapi nanti tolong dibuka, dibaca-baca di Google Class. Itu ada beberapa bacaan, kemudian juga ada referensi yang ada di situ, silahkan dibaca ya. Jangan lupa nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya, komentar di bawah pertanyaannya, kemudian kita jawab, kita diskusikan ya, kalau bisa langsung jawab, kalau bisa langsung saja saya jawab ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, dari saya itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.